ketika teman-teman sudah stop melalui emosi sudah bisa mengajar. Namun Siap. perintah dari pusat tetap harus mengikuti workshop BPSDM dari LAN. Jadi mohon kesediaan dan berkenan Bapak untuk hari ini memberikan informasi, arahan, petunjuk dan masukan buat teman-teman. Ya tujuan kami tidak lain tidak bukan supaya di Body Class Kepri ini, terutama dalam hal coaching yang di materi Bapak kemarin Bapak sampaikan, supaya ada keseragaman di antara para coach, gitu kan. Paham bagaimana membimbing peserta dari mulai menentukan, menggali, menentukan, kemudian mengangkat isu masalah yang memang betul-betul aktual dan realita di lapangan, bukan ngarang-ngarang yang seperti Bapak bilang. Setiba di WSG ada angka 14 dan jadi prioritas utama, kan gitu ya Pak ya. Jadi Betul, lebih siap. real kejadian di lapangan, dan tentunya teman-teman coach ini juga harus fokus kepada core value berakhlak itu Pak. Jadi bukan cuma teman-teman atau adik-adik latar ini lulus, kemudian fokus utamanya adalah di proyek aktualisasi. Tapi nanti setelah diangkat jadi PNS bisa betul-betul diimplementasikan itu apa yang diberikan selama pelatihan dasar CPNS. Tentunya nggak perpanjang lebar, saya serahkan semuanya ke Pak Dwi. Iya, Pak. Mudah-mudahan Wah, mudah-mudahan teman-teman wah. hari ini dapat pencerahan yang baik dari Bapak kan, paham Oke. betul dan selama pelaksanaan latar ini sampai dengan outputnya selesai, di Merdeka Kepri itu semuanya seragam, bagus, baik, dan insya Allah semuanya lulus dengan dan Amin. benar-benar lulus, Pak, bukan ngarang-ngarang gitu ya Pak ya. Siap, siap, betul. Siap. Jadi begitu kira-kira dari saya Pak Siap. Dwi. Mangga, mangga, Punten, mangga. ya punten bukan nggak mau mengikuti tapi ya namanya disuruh ke sini ke situ. Ya. Siap. Aman, Gitu. Bapak, mangga. Ya, mungkin sebisa mungkin Wilujeng. saya ikuti dengan off cam. Kalau memang mendesak, saya izin gitu Bapak. Siap, 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 Bapak. Mangga, wilujeng, wilujeng. Aman, siap. Ya, turnuhun Bapak, mangga. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Terima kasih katuh. kepada Bapak Kabadiklat. Untuk selanjutnya Pak Dwi dipersilakan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Indri, Bapak Kepala Balai yang kami hormati, beserta ada Bu Susanti, ya, Kepala selaku kasih penyelenggara, ya. Oke, kemudian ada Bu Indri, kasih program, ya, Bu Indri, ya. Oke, dan juga sahabat-sahabat kami di Badikat Kepri yang Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali secara khusus untuk Badikat Kepri, ya. Setelah beberapa yang lalu kita sempat berkumpul di BPSDM, oke, dengan acara penyamaan persepsi yang pertama dan yang kedua kemarin yang workshop udah ketemu juga tuh dengan Bu Susanti, dengan Bu Putri kemarin, ya, ikut workshop. Siapa lagi yang Ya, kamu ikut workshop Bapak. kemarin? Bu Desi juga kalau nggak salah, ya. Ya, Rahmi juga, Pak. Oh, Bu Desi, Bu Rahmi. Oke, berarti 4 di antara calon coach sudah ikut penyamaan persepsi kemarin berarti, ya. Oke, itu yang belum tinggal 8 orang, Bu Indri. Yang lain sudah workshop di 2022, Pak. Udah workshop. Iya, Oke, udah betul. pernah jadi coach. Sudah semuanya. Oh, sudah. Kalau Ya, sudah ya. berarti sudah selesai dong. Yang untuk konflik kepentingan belum, Pak, tapi Ah, juga kalau refresh ilmu. Ya, ya konflik menggali konflik kepentingan. kepentingan yang terbaru itu kan ada metrik Oke. konflik kepentingannya. Dan yang lalu tuh kalau salah blended learning, ya, yang modelnya, ya. Betul. Yang kita ketemu di mana di Bapelkes itu, ya. Oke, untuk tahun ini kita selenggarakan dengan model full distance learning, ya. Baik, kalau gitu saya coba mulai dari bahan yang kemarin saya sampaikan kepada para peserta workshop gitu, ya. Jadi saya akan coba tampilkan PowerPoint yang biasa saya gunakan untuk melakukan pembimbingan di agenda 4 ini gitu, ya. Nah, nanti mungkin beberapa slide saya skip. Untuk slide yang lain barangkali kita coba perdalam di bagian mana kira-kira yang perlu pendalaman lebih lanjut dari Bapak dan Ibu sekalian, ya. Oke, ada Bu Isda juga, ada siapa lagi nih? Pak Novian juga, ya. Kemudian Bu Putri, Pak Rizky. Wah, ini yang Pak Pandey yang udah nggak di sana, ya. Yang sudah kemana? Ke Bengkulu kalau nggak salah, ya. Pak Pandey Iya, betul. sudah sempat ketemu lagi. Baik, kalau sekalian, kita coba yang ini, ya. Oke, coba saya tampilkan slide ini. Kalau misalkan apa itu udah dijelasin, berarti bisa kita skip aja, ya. Nah, ini biasanya bahan yang biasa kita gunakan untuk pembimbingan di agenda 4. Ya, ini saya ambil contoh aja yang sedang berjalan sekarang di RRI gitu, ya. Yang sama-sama menggunakan metode full distance learning. Jadi bahannya akan mirip-mirip gitu, ya.
Oke, pertama Bapak Ibu sekalian, oke, yang perlu kita ini nggak perlu. Oke, di coaching agenda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi coaching agenda ini sebenarnya bukan pembelajaran agenda 4, bukan agenda 3. Itu emang coaching agenda ini adalah mata pelatihan tersendiri sebenarnya yang menjadi jembatan antara pembelajaran agenda 1, 2, 3 dengan pembelajaran agenda yang keempat. Sebenarnya demikian posisi dari coaching agenda ini yang kebetulan coaching agenda ini diampu oleh coach aktualisasi gitu kan. Nah, jadi yang ngajar coaching agenda itu adalah para coach aktualisasi yang akan membimbing di agenda yang keempat gitu kan. Walaupun sesungguhnya coaching agenda ini hal yang terpisah yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran di agenda yang keempat gitu ya. Nah, sehingga pada pertemuan pertama ini kita berjumpa dengan bimbingan kita untuk melaksanakan yang namanya coaching coaching agenda. Nah, apa yang kita lakukan saat coaching agenda itu ya, itu yang perlu kita kita pahami dengan baik sebagai coach karena ini dibebankan kepada kita sebagai coach aktualisasi. Oke, untuk coaching agenda ini di outline-nya biasanya seperti ini nih hal-hal yang kita sampaikan kepada peserta saat coaching agenda. Oke, kita coba memberikan sedikit pengantar kepada mereka, kemudian kita review agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian kita mulai masuk ke agenda yang keempat. Biasanya seperti itu ya. Oke, untuk pengantar biasanya kami jelaskan, kalau ini saya pikir udah terlalu sering saya jelaskan. Oke, yang penting di pengantar ini kita bisa sampaikan bahwa eh, pembelajaran di agenda 4 ini sesungguhnya kita ingatkan peserta bahwa seharusnya peserta sudah mempelajari modul agenda 4 pada saat belajar mandiri harusnya seperti itu karena ada waktu 1 hari bagi peserta untuk belajar mandiri agenda 4 walaupun pada kenyataannya tidak banyak peserta yang membaca modul ini ya sehingga kita sebagai coach perlu memberikan penjelasan yang lebih detail kepada peserta walaupun idealnya mereka harusnya sudah mempelajari modul agenda 4 saat belajar mandiri ya. Yang pertama, kemudian yang kedua ya perlu kita sampaikan kepada peserta tentang ini habis sekalian ya tentang jadwal pembelajaran untuk yang menggunakan pola full distance learning di mana ketika kita berjumpa dengan peserta bimbingan kita mulai berjumpa di hari ke-15 untuk melaksanakan coaching coaching agenda ya kita sampaikan seperti ini. Kemudian kita jumpa lagi saat bimbingan 2 jam pelajaran di hari yang ke-16-nya, kemudian ada bimbingan lagi di hari ke-21, ada bimbingan lagi di hari ke-24, sampai dengan pelaksanaan seminar rancangan. Nah, kemudian setelah seminar rancangan, mereka melaksanakan aktualisasi dan menjelang seminar laporan, kita ada waktu bimbingan lagi 2 kali dengan peserta, secara berturut-turut dengan waktu kurang lebih 3 jam pelajaran per pertemuannya, sampai dengan kita melaksanakan seminar aktualisasi. Jadi total kita akan 8 kali ketemu dengan bimbingan kita, 5 kali sampai dengan seminar rancangan dan 3 kali sampai dengan seminar laporannya. Nah tentunya kita sebagai coach harus punya rencana apa yang mau kita lakukan di setiap pertemuan dengan peserta. Ya, itu yang perlu kita barangkali kita samakan persepsi kita agar bimbingan yang kita berikan relatif terstandar gitu ya. Nah oleh karenanya seringkali kami membuat desain pembelajarannya nih desain pembelajaran untuk memberikan pembimbingan kepada peserta. Misalkan saat coaching agenda, di coaching agenda itu apa saja yang mau kita sampaikan kepada peserta ya. Misalkan seperti ini, coaching agenda kita berikan pengantar agenda 4, kemudian kita overview materi agenda 3, agenda 1 sampai 3, kemudian penjelasan kontribusi agenda 1 pada agenda 4 gitu ya. Kemudian overview agenda 4. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada saat coaching agenda 2 jam pelajaran. Nah, kemudian di bimbingan yang pertama, bimbingan yang pertama ini, atau pertemuan yang kedua, bimbingan tulisan era yang pertama, yang bisa kita lakukan di antaranya, kita jelaskan kepada peserta tentang coaching dan mentoring. Nah, sekarang kan udah ada di dalam lampiran Kepkalan 581 ya, tentang coaching dan mentoring. Nah, ini pun perlu kita jelaskan kepada peserta dengan baik, agar peserta bisa memahami apa perbedaan tugas dan peran antara coach dan mentor yaitu saat pertemuan kedua. Kemudian yang perlu juga kita jelaskan kepada peserta saat pembimbingan pertama kalinya adalah tentang evaluasi agenda habituasi. Ya, agar peserta bisa bisa apa ya memahami bagaimana dokumen mereka nanti akan dievaluasi. Tuh. Kemudian yang paling utama yang harus kita jelaskan pada saat bimbingan yang pertama ini adalah tentang teknis penyusunan rancangan aktualisasinya.
Kayak outline-nya seperti apa, cara mengisi outline itu seperti apa. Ini yang hal utama yang perlu kita sampaikan saat bimbingan yang kedua. Saat bimbingan yang pertama. Ya. Nah, sampai sana barangkali bisa dicukupkan. Kemudian kita masuk ke bimbingan yang kedua. Nah, di bimbingan yang kedua ini yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita ngecek progres dokumen yang udah peserta buat. Udah sampai mana nih progresnya. Misalkan ada kendala nggak dengan mentor dan sebagainya. Nah, kita bisa tanya satu persatu peserta kita. Kemudian pada bimbingan yang kedua ini juga kita bisa memberikan kepada peserta tips bagaimana membuat bahan paparan dan bahan presentasi dan teknik presentasi yang bagus seperti apa. Nah, itu biasanya kita jelaskan kepada peserta. Ya, itu di bimbingan yang kedua. Nah, sedangkan di bimbingan yang terakhir, di bimbingan rancangan yang terakhir, yang bisa kita lakukan diantaranya satu, melaksanakan teknis seminar. Oke, yang berdasarkan arahan terbaru dari LAN untuk seminar rancangan ini harus diikuti oleh semua peserta. Kalau sebelumnya kan satu persatu peserta masuk ke breakout gitu ya, satu masuk ke breakout, kemudian yang lainnya di main room. Nah, kalau sekarang diarahkan semua peserta ada di room yang digunakan untuk seminar, gitu. Sama seperti halnya dengan seminar laporan. Itu arahan terbaru dari LAN terkait dengan teknis pelaksanaan seminar. Ya, kalau dulu satu persatu, yang lain nunggu di main room, yang sedang seminar ada di breakout room. Nah, kalau sekarang semua peserta dalam satu kelompok itu harus ada di ruang atau room yang digunakan untuk seminar, ya. Itu yang pertama. Yang masuk bergiliran cukup mentornya saja. Kalau mentornya tidak harus standby di tempat buat seminar, tapi untuk mentor bisa menunggu di main room, masuk satu persatu ke ruang seminar, ya. Tapi untuk pesertanya sudah semuanya bergabung di ruang seminar. Demikian. Kemudian yang tidak kalah penting yang harus kita jelaskan pada bimbingan yang terakhir ini, kita harus menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana pelaksanaan dan juga pembuatan laporan aktualisasi. Karena setelah ini kita tidak ada lagi pertemuan secara langsung dengan peserta, gitu kan, setelah seminar rancangan. Jadi, agar peserta bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan setelah seminar, maka kita harus memberikan penjelasan kepada mereka. Apa yang harus kita laksanakan setelah seminar, ya, dan juga bagaimana outline dan juga teknis pembuatan laporannya. Itu harus kita jelaskan saat bimbingan yang terakhir sebelum pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Tuh, ya. Nah, sampai sana cukup tuh. Nah, baru kita nanti akan ketemu lagi dengan peserta, pada saat menjelang seminar laporan, itu ya, seminar laporan akhir, atau di hari-hari terakhir menjelang mereka selesai pelaksanaan aktualisasinya. Di mana kita punya 2 kali kesempatan bimbingan, masing-masing 3 jam pelajaran. Nah, yang bisa kita lakukan dalam setiap bimbingan itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, cek progres laporannya udah sampai mana. Ada udah sampai mana progres laporannya. Ada kesulitan, nggak ada kendala nggak saat pembuatan laporan. Nah, paling kita minta nanti beberapa orang peserta untuk memaparkan laporan dan juga bahan tayangnya untuk kita berikan masukan, untuk kita berikan input, gitu ya. Dan di bimbingan yang pertama ini juga kita bisa meminta peserta untuk kita bisa juga menjelaskan kepada peserta tentang teknis pelaksanaan seminar laporan itu seperti apa, ya. Dan pada bimbingan yang kedua, mohon maaf ini salah, ini harus angka 2. Oke, kita bisa melaksanakan simulasi seminar, latihan seminar gitu ya. Ada yang berperan sebagai penguji, mentor, dan sebagainya. Karena ada harapannya di saat bimbingan pertama sudah clear tentang laporan dan juga bahan tayangnya. Sehingga pada saat bimbingan yang kedua, kita bisa gunakan waktu kita untuk latihan seminar atau simulasi pelaksanaan seminarnya. Ya. Dan di bimbingan yang terakhir ini, di bimbingan yang kedua ini juga, kita bisa mengkonfirmasi kehadiran mentor. Gimana mentornya bakal bisa hadir atau bagaimana, misalkan ada yang digantikan atau misalkan ada mentor yang memberikan testimoni dalam bentuk video. Jadi mungkin kan Bapak Ibu sekalian, jika seorang mentor tidak bisa hadir untuk mendampingi peserta saat seminar, pertama dia dapat digantikan dengan yang lain yang ditunjuk oleh mentor yang bersangkutan. Kalau misalkan tidak ada penggantinya juga, maka mentor bisa memberikan testimoni dalam bentuk video yang akan ditayangkan oleh peserta saat seminar. Itu alternatif-alternatif ketika mentor tidak bisa hadir langsung saat seminar. Memang yang paling bagus, yang paling ideal,
mentor itu bisa hadir saat seminar. Ya. Nah, ini penjadwalan seperti ini sebaiknya dijelaskan dan disampaikan kepada peserta. Biar peserta tahu apa yang mau dilakukan dalam setiap waktu bimbingannya. Ya, sehingga dia bisa menyiapkan diri, memprepare bahan-bahan yang diperlukan. Ya. Jadi sekali lagi lah, kalau minta kita sebagai coach, mohon desain seperti ininya juga disampaikan kepada peserta. Walaupun dalam pelaksanaannya boleh jadi ada sedikit perubahan, ada sedikit modifikasi, nggak masalah. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita sebagai coach itu betul-betul siap untuk membimbing mereka. Yang kita sudah punya desainnya dalam setiap pertemuan dengan peserta, kita sudah jelas apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita informasikan, apa yang mau kita jelaskan kepada peserta. Nah, setelah peserta clear dengan desainnya ini, barulah kita bisa mulai masuk ke review agenda 1. Kita ajak peserta untuk mengingat-ingat kembali materi ada di agenda 1. Kita bisa ingatkan kembali tentang tujuan pembelajarannya. Kita bisa ingatkan kembali tentang indikator hasil belajarnya. Dan juga biasanya kami bantu peserta untuk mengingat kembali materi agenda 1 dengan penjelasan slide ini. Oke, adik-adik, kemarin di agenda 1 kita belajar 3 buah modul ya. Modul yang pertama kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kayak pada waktu itu di modul 1 ada 3 materi pokoknya, ada wawasan kebangsaan, ada nilai bela negara, dan seterusnya. Ini kita sampaikan kepada peserta, kemudian kita tanya, adik-adik dari materi ini semuanya kira-kira mana yang belum kita pahami? Mana yang belum adik-adik pahami? Ada yang ditanyakan nggak untuk materi agenda 1? Nah, jadi mereview itu bisa kita lakukan dengan cara demikian. Misalkan ada peserta yang mengatakan, oh Pak, saya mohon dijelaskan kembali tentang teknik analisis isunya Pak. Kemarin saat pengajar agenda 1 kurang detail Pak menjelaskan materi ininya. Tolong Pak jelaskan bagaimana melakukan teknik tapisan isu dan teknik analisis isu yang baik. Misalkan ada peserta yang bertanya demikian, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai coach harus bisa memberikan penjelasan tentang hal itu. Dan rata-rata dari pengalaman kami, banyak di antara peserta yang minta diberikan penjelasan ulang tentang ini. Ya, tentang bagaimana menggunakan teknik tapisan isu dan bagaimana menggunakan teknik analisis isu. Nah, ini juga perlu kita siapkan bahannya sehingga ketika peserta menanyakan tentang bagaimana menggunakan teknik, kita sudah bisa menjelaskan dengan baik. Nah, untuk materi agenda 1, juga kita ingatkan kepada mereka bahwa di agenda 1 kita belajar materi tentang pengolahan konflik kepentingan. Ya, dari semuanya di agenda 1 kemarin, selain modul yang 3, juga kita diberikan bahan ajar tambahan dengan judul pengolahan konflik kepentingan, ya kan? Yang dituang oleh LAN, di mana materinya terdiri dari ada materi tentang konsep konflik kepentingan, gitu ya, ada tentang kayak polahan konflik kepentingan, oke. Kemudian ada bagaimana menginternalisasikan budaya konflik kepentingan. Nah, dari materi ini kira-kira ada nggak hal yang perlu kita perjelas, hal yang perlu kita perdalam lagi. Nah, kita bisa tawarkan dengan cara demikian kepada peserta. Oh, Pak, saya masih belum paham nih, Pak, bagaimana cara pelaksanaan polahan konflik kepentingan. Nah, ketika ada peserta yang nanya demikian, maka kita juga sebagai coach harus bisa menjelaskannya kepada peserta. Jadi otomatis kalau kita jadi coach sebaiknya kita paham materi agenda 1, paham materi agenda 2, dan juga paham materi agenda 3. Ya, dan saat mereview bentuknya penawaran kepada peserta. Adik-adik, dari materi ini kira-kira adakah hal-hal yang perlu kita perdalam atau adakah hal-hal yang belum adik-adik pahami? Oke, kalau sudah clear untuk agenda 1 gak ada masalah, mereka sudah dianggap paham lah oleh kita dan tidak ada pertanyaan dari peserta mengenai materi agenda 1, maka kita bisa lanjutkan dengan ini ada di agenda 1, mohon maaf nih ya. Di agenda 1 juga kemarin kita belajar tentang analisis isu. Oke, di mana di agenda 1 kita diajari bagaimana tahapan menyelesaikan isu. Mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi masalah, mendeskripsikan masalah, kemudian memilah masalah, kemudian menganalisis masalah, kemudian mencari alternatif penyelesaian masalahnya. Nah, inilah ada yang kita coba praktikkan dalam membuat rancangan nanti. Sebenarnya konsep pembuatan rancangan itu sudah kita belajar agenda 1. Jadi agenda 1 kita harusnya diajarkan tentang bagaimana tahapan menyelesaikan isu pada modul analisis isu kontemporer.
Nah, proses pembuatan rancangan aksi adik-adik kurang lebih seperti ini yang akan kita lakukan. Kita cari masalahnya nanti, kemudian kita ceritakan atau deskripsikan tentang masalah itu, kemudian kita pilih satu masalah atau core isunya, kemudian core isunya itu kita perdalam, baru setelah itu, setelah ketemu akar penyebabnya, kita carikan alternatif penyelesaian. Mirip sekali dengan apa yang mau kita buat di agenda yang keempat. Nah, kita bisa jelaskan seperti itu kepada peserta. Nah, kira-kira dari tahapan penyelesaian isu ini, adakah hal-hal yang belum adik-adik pahami? Nah, kita bisa tanyakan demikian kepada peserta. Ya. Nah, demikian untuk review agenda 1 yang bisa kita sampaikan kepada peserta. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan review agenda 2. Adik-adik, kemarin juga kita sudah belajar agenda yang kedua. Oke. Ini tujuan pembelajaran agenda 2-nya kurang lebih seperti ini. Dan kita sudah belajar tentang 7 modul berakhlak. Nah, kira-kira dari 7 modul ini mana hal-hal yang belum adik-adik pahami? Oke. Nah, kalau tidak ada yang nanya pula, nggak ada yang berinisiatif buat bertanya, makanya nanti kita bisa coba cek kemampuan peserta dalam memahami berakhlak. Biasanya saya suka tanya gini, adik-adik, coba sebutkan definisi berarti pelayanan itu apa. Oke, untuk ngecek nih, ketika belajar agenda 2, mereka udah betul-betul paham atau tidak, gitu ya. Oke, misalkan ada peserta yang menjawab, berarti pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepentingan masyarakat. Oke, syukur-syukur peserta nih yang coaching kita harusnya setelah belajar agenda 2 dia bisa hafal betul tentang definisi dari setiap nilainya. Nah, kalau peserta tidak hafal definisinya ini, berarti ada sesuatu yang kurang pas ketika pembelajaran di agenda yang kedua. Oleh karena maka pengajar agenda 2 pastikan saat belajar agenda 2 peserta betul-betul paham tentang berakhlak, oke, minimal dengan hafal definisi-definisinya. Dan yang kedua, kita berharap peserta bisa hafal dengan kode etik atau panduan perilakunya. Nah, ini catatan buat pengajar agenda 2. Mohon pastikan saat belajar agenda 2, peserta kita ajari sampai mereka betul-betul hafal definisi dan hafal kode etik atau panduan perilakunya. Setiap nilai berakhlak ada 3 panduan perilaku atau kode etiknya. Jadi kalau 7 nilai berakhlak ada 21 kode etik atau panduan perilakunya. Yang saya harapkan ketika kita ngajar agenda 2, kita bisa menghantarkan mereka untuk betul-betul hafal itu. Oke, minimal hafal definisi, yang kedua hafal kode etiknya. Karena biasanya kalau saya nguji misalkan, saya sering iseng nanya kepada peserta, adik-adik, coba sebutkan apa definisi berarti pelayanan. Kemudian setelah itu, setelah mereka bisa jawab, saya lanjutkan pertanyaan saya. Oke, dengan definisi demikian, kira-kira apa kode etik dan kode perilaku atau kode etik dan panduan perilakunya? Oke, kode etik dan panduan perilakunya ada 3 Pak Dwi, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, setelah itu saya kejar lagi dengan pertanyaan, coba berikan contoh perilaku yang bisa Anda lakukan untuk mempraktekkan kode etik melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ketika seminar biasanya saya kejar sampai sana untuk memastikan peserta ini betul-betul paham berakhlak dan tahu bagaimana cara mempraktekannya. Nah, ini bahan yang biasanya saya pakai untuk mereview agenda yang kedua. Oke, untuk setiap nilainya, pastikan mereka saat kita review betul-betul hafal definisinya dan juga hafal kode etik maupun panduan perilaku dari setiap nilai berakhlaknya. Nah, barangkali untuk review agenda 2 kita bisa ajak peserta untuk itu. Oke, sampai dengan nilai yang terakhir, nilai kolaboratif. Ya, setelah kita review materi kolaboratif, kemudian kita, oke, beri kalimat kata-kata misalnya adik-adik, selamat mengaktualisasikan menghabiskan berakhlak. Oke, coba lakukan yang terbaik dan kita coba akan praktekkan berakhlak itu saat nanti kita buat rancangan aktualisasi. Nah, kita bisa gunakan kata-kata demikian sebagai penutup review materi agenda 2. Setelah agenda 2 selesai, baru kita lanjutkan dengan mereview agenda 3. Ya, adik-adik, di agenda 3 kemarin kita sudah belajar 2 buah modul. Ada modul manajemen ASN dan modul Smart ASN. Adik-adik masih ingat nggak pada modul manajemen ASN apa yang dibahas? Ya, kita bisa guide dengan slide ini. Oke, adik-adik saat agenda 3 kemarin, kita belajar tentang nilai dasar ASN, kode etik, jenis dan kedudukan ASN, fungsi, tugas, peran, dan sebagainya. Ya. Nah, kita ajak mereka untuk kembali mengingat materi-materi yang telah dipelajari di agenda yang ketiga. Baik itu materi manajemen ASN maupun materi Smart ASN-nya. Oke, ini adalah
materi dari modul Smart ASN yang perlu kita review dan ingatkan kembali kepada peserta. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa sebaiknya kita sebagai coach paham ketiga materi, baik agenda 1, agenda 2 maupun agenda 3. Oke, agar ketika kita melakukan coaching agenda, apapun pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, kita bisa menjawab dan memberikan penjelasan yang tepat, gitu ya. Nah, setelah selesai review agenda 3, barulah kita mulai masuk ke materi agenda 4. Tuh, ya, ada alhamdulillah nih. Agenda 1, agenda 2 sudah kita review. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk merecall kembali, untuk mengingatkan kembali materi-materi yang telah dipelajari. Karena materi-materi itulah yang akan kita aktualisasikan, yang akan kita praktekkan saat kita membuat rancangan aktualisasi di agenda yang keempat. Oke, agenda 4 adalah agenda habituasi namanya. Ya, adapun tujuan pembelajaran agenda habituasi adalah seperti ini, seperti ini. Ya. Ya, dan berikut adalah tahapan pembelajarannya, mulai dari penjelasan konsep aktualisasi sampai dengan evaluasi aktualisasi. Nah, setelah menjelaskan tujuan dan tahapan pembelajaran di agenda yang keempat, biasanya kami menjelaskan ya, adik-adik di agenda habituasi ini sungguhnya ada 3 hal yang ingin kita latihkan kepada adik-adik. Pertama, adik-adik dilatih untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, oke? Di mana dalam hal ini ada akan diminta untuk bisa menemukan isu-isu atau masalah-masalah yang ada di unit kerjanya, walaupun baru bekerja 2 atau 3 bulan saja. Oke, kita coba nih apakah adik-adik termasuk sosok yang peka, peduli, sensitif, dan kritis dalam melihat kondisi di lingkungan kerjanya. Oke, itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua, adik-adik juga kita latih untuk bisa terus mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Dengan cara adik-adik ditantang, di-challenge untuk bisa menemukan gagasan-gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang ketiga, latihan yang ketiga adalah di agenda 4 ini adik-adik diberikan kesempatan untuk berlatih, mengaktualisasikan, dan juga menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, ini kita jelaskan kepada mereka seperti itu. Adik-adik, yang nomor 1 dan 2 ini kalau di Lasar ini sebagai kendaraannya, sehingga yang harus menjadi fokus adik-adik ketika buat rancangan nanti juga jangan hanya berfokus pada isu, jangan hanya berfokus pada gagasan, tapi juga berfokus pada bagaimana cara adik-adik mempraktekkan berakhlak. Misalkan dengan cara demikian kita jelaskan kepada mereka agar jangan sampai ketika mereka membuat rancangan fokusnya itu hanya pada masalah atau isu atau berfokus pada gagasannya dengan sedikit mengabaikan kayak bagaimana mereka berlatih mengaktualisasikan nilai dasar berakhlaknya. Inilah yang membedakan antara pelatihan dasar dengan pelatihan kepemimpinan. Kalau pelatihan kepemimpinan tentunya yang jadi fokus yang nomor 2. Ya, gagasan-gagasan kreatif dalam proyek-proyek perubahannya yang bisa dimanfaatkan untuk kerja. Kalau yang lasar, utamanya yang nomor 3. Nah, sehingga kita pun sebagai coach nanti ketika membimbing peserta, jangan hanya fokus membahas tentang isu dan gagasan, tapi juga bimbing peserta agar peserta bisa mempraktekkan berakhlak dengan baik. Ya. Nah, setelah itu kita bisa jelaskan juga kepada peserta apa sih perbedaan antara aktualisasi dan habituasi. Nah, 2 istilah yang akan sering peserta dengar saat pembelajaran di agenda yang keempat ini. Nah, tentunya peserta harus paham betul apa perbedaan antara aktualisasi dan habituasi. Karena boleh jadi nih kalau saya nguji misalkan, saya suka iseng-iseng nanya ke peserta, adik-adik paham nggak apa bedanya antara aktualisasi dengan habituasi? Nah, tentunya kita sebagai coach harus bisa memberikan penjelasan kepada mereka apa perbedaan antara aktualisasi dan habituasi. Ini perlu kita sampaikan juga kepada mereka. Oke, ini saya pikir bahan tambahan saja dan seperti itulah proses coaching agenda yang bisa kita lakukan saat pertemuan yang pertama dengan peserta. Ya, dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. Nah, bahan yang saja ini adalah bahan yang saya gunakan untuk melakukan pembimbingan yang pertama kali. Ya, saat pembimbingan yang pertama, slide inilah yang biasanya saya gunakan. Pertama, saya jelaskan adik-adik, pada bimbingan yang kedua ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan tentang coaching dan mentoring. Kemudian saya sampaikan juga tentang evaluasi agenda habituasi. Dan yang terakhir nanti yang paling utama, saya akan menjelaskan kepada adik-adik tentang teknis pembuatan rancangan aktualisasinya. Nah, kita bisa cerita demikian kepada peserta. Kemudian, kita bisa mulai cerita kepada peserta adik-adik
kita mulai dari pembahasan tentang coaching dan mentoring. Kayak apa sih coaching itu? Kayak dalam konteks Latsar, kita bisa jelaskan kepada mereka bahwa di dalam anak lampiran Kepkalan 581 dijelaskan definisi coaching itu apa, kemudian tujuan coaching itu apa, ya, kemudian persyaratan jadi coach itu apa, kemudian kode etik coach itu seperti apa, oke? Dan yang paling penting harus kita jelaskan kepada peserta adalah tentang tugas dari coach. Nah, agar mereka paham kapan mereka konsultasi ke coach, kapan nanti mereka konsultasi ke mentor. Dan hal ini perlu kita jelaskan kepada mereka, karena di bagian akhir penyelenggaraan lasar, biasanya penyelenggara memberikan form penilaian coach. Form penilaian peserta kepada coachnya. Nah, agar peserta bisa memberikan pilihan yang objektif, tentunya kita harus menjelaskan kepada mereka apa tugas kita sebagai coach. Ada tugasnya sebagai coach, satu, memberikan motivasi, dua, membimbing, tiga, melakukan monitoring, dan seterusnya. Ini perlu clear tersampaikan dengan baik kepada peserta, agar nanti peserta bisa secara objektif menilai performa kita sebagai coach. Ya. Nah, setelah kita clear menjelaskan tentang coach, kita baru jelaskan kepada mereka tentang mentoring. Apa sih mentoring itu? Oke, apa tujuan mentoring? Oke, kemudian kita jelaskan apa persyaratan dari mentor. Dan kita bisa sampaikan adik-adik, mentor yang paling ideal itu adalah mentor yang merupakan atasan kita langsung. Tapi boleh jadi nanti pada kenyataannya yang ditugaskan menjadi mentor kita bukan atasan kita langsung. Kalau kondisi demikian ada, tapi jangan, nggak perlu protes, nggak perlu misalkan tidak terima atas putusan dari pimpinan tersebut. Terima saja, yang penting mentor nanti bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik semuanya, ini tugasnya mentor. Nah, tolong nanti adik-adik nilai juga mentor Anda. Nanti panitia akan memberikan kepada adik-adik form penilaian mentor. Nah, agar adik-adik bisa memberikan penilaian yang objektif, maka adik harus paham betul nih apa tugas dari mentor. Itu yang bisa kita jelaskan kepada mereka. Tugas mentor adalah satu, memberikan persetujuan dalam penetapan isu sampai dengan melakukan penilaian PKTBT, misalkan demikian. Nah, tolong ya nanti adik-adik kalau mentornya bagus, kasih nilai yang bagus. Kalau mentornya nggak bagus, kasih nilai yang nggak bagus, gitu ya. Nah, agar hal tersebut bisa menjadi bahan masukan bagi penyelenggara dalam penyelenggaraan lasar-lasar yang akan datang. Nah, biasanya bahasa kami seperti itu pada peserta, agar peserta nantinya mau mempelajari tentang tugas coach dan mentor, dan di akhir pelatihan mereka bisa memberikan penilaian yang objektif terkait dengan performa maupun kinerja dari coach atau mentor. Ya. Nah, setelah kita selesai menjelaskan tentang coaching dan mentoring dan peserta sudah paham apa bedanya tugas coach dan tugas mentor, maka kita bisa beranjak ke materi berikutnya. Adik-adik, setelah kita belajar tentang coaching dan mentoring, adik-adik juga harus paham betul bagaimana evaluasi pembelajaran di agenda yang keempat ini. Biasanya saya jelaskan seperti itu. Dan ini adalah apa namanya, komponen penilaian yang akan diberikan kepada peserta dalam penyelasar. Kalau ini sudah dijelaskan pada saat overview pelatihan dari penyelenggara, bagus. Tapi kalau misalkan belum, tugas coach itu bisa menjelaskan hal ini kepada peserta. Agar peserta bisa menyadari bahwa ternyata pembelajaran agenda 4 ini memberikan kontribusi yang paling besar. Jadi 50% nilai peserta didapat dari pembelajaran di agenda yang keempat ini. Nah, sehingga diharapkan kita bisa motivasi mereka. Ayo adik-adik, serius ya belajar agenda ini. Ya, adik-adik, ayo ya kita kerja keras untuk agenda ini. Karena agenda ini memberikan kontribusi yang tidak kecil. Dia memberikan kontribusi 50% terhadap nilai akhir kalian. Nah, biasanya kita jelaskan dengan cara demikian untuk memotivasi peserta. Ya, kemudian kita jelaskan juga adik-adik, yang 50% tadi terdiri dari rancangan 20% dengan indikator seperti ini, berikut dengan bobotnya, dan untuk laporan demikian. Ini kita jelaskan kepada mereka. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita memahami tentang bobot penilaian dari setiap indikatornya, mari kita masuk lebih dalam lagi, biasanya saya sampaikan demikian. Nah, nanti adik-adik saat seminar, adik akan dinilai oleh penguji, di mana penguji akan menggunakan 5 indikator ini ketika menilai adik-adik semuanya. Adik-adik nanti kemungkinan bisa dinilai di level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ya. Nah, tentunya adik-adik berharap adik-adik nanti dinilai oleh
penguji saat seminar, semuanya ada di level 4. Begitupun dengan saya sebagai coach, saya berharap sekali adik-adik bimbingan saya ini nanti ketika seminar dikasih nilai di level 4 oleh pengujinya. Nah, kalau kita ingin dokumen rancangan kita dinilai di level 4 oleh penguji nanti, maka coba pastikan dokumen yang kita buat nanti telah memenuhi ketentuan-ketentuan pada setiap indikatornya. Nah, ini pun kita jelaskan kepada mereka agar mereka bisa ini menjadi apa ya, guidance bagi mereka saat mereka membuat rancangan aktualisasi. Adik-adik pastikan ya nanti saat membuat rancangan isunya itu aktual. Kemudian pastikan ya adik-adik nanti adik-adik melakukan analisis dengan baik. Pastikan ya adik-adik ketika adik-adik mengatakan sesuatu sebagai masalah disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Dan jangan lupa adik-adik nanti ya setiap isu adik-adik harus bisa jelaskan keterkaitannya dengan materi agenda 3. Saran demikian cara kita untuk mengingatkan peserta agar peserta ketika membuat rancangan selalu merujuk pada penjelasan dari indikator penilaian yang akan diberikan. Nah, ini sangat penting buat mereka pahami agar mereka bisa membuat rancangan dengan baik. Ya, kemudian selanjutnya untuk laporan pun demikian. Ada begitu pun dengan laporan ya. Pastikan nanti laporan yang Anda buat itu memenuhi tulisan-tulisan yang warna biru. Dan tugasnya sebagai coach adalah membimbing kalian agar kalian bisa membuat laporan yang memenuhi kriteria dan indikator yang sebagaimana tulisan yang warna biru. Nah, kita bisa sampaikan demikian. Ayo adik-adik kita kerja sama-sama ya. Oke, gak mungkin ini akan terlaksana dengan baik kalau salah satu saja yang semangat. Adik-adik harus semangat, saya sebagai coach juga harus semangat. Nah, barangkali kalimat-kalimat seperti yang bisa kita apa namanya jadikan sebagai alat kita untuk memotivasi peserta, ya. Nah, kadang-kadang jika diperlukan, saya pun suka menjelaskan kepada mereka ini adik-adik status kelulusan kita. Oke, kita dikatakan lulus lasar kalau nilai kita nanti di atas 70,01. Ya, jadi kita harus betul-betul serius nih, sungguh-sungguh nih di agenda 4 ini. Karena agenda 4 memberikan kontribusi 50% terhadap nilai akhir, terhadap nilai akhir kalian. Jadi kalaupun misalkan akademisnya 100, PKTBT-nya 100, sikap perilakunya 100, itu belum cukup untuk buat adik-adik lulus. Agar adik-adik bisa lulus lasar, maka adik-adik minimal di dalam pembelajaran agenda yang keempat bisa mendapatkan nilai 60, 70, dan sebagainya. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Sekali lagi, dalam rangka memantik semangat mereka, memantik keseriusan mereka dalam pembelajaran di agenda yang keempat. Ya, agenda yang paling besar kontribusi nilainya. Oke, kita juga jelaskan kepada mereka, adik-adik, kalau misalkan ada nanti seminar, ternyata dinilai oleh penguji nilai di bawah 7,01, maka adik-adik nanti harus mengikuti remedial gitu ya. Kayak remedial itu biasanya 3 hari setelah seminar rancangan, gitu, seperti itu. Kemudian untuk remedial laporan itu kasih waktu seminggu. Nah, adik-adik saya harap bimbingan saya tidak ada satupun yang harus menginjakan kaki pada fase ini. Kita bisa motivasi mereka dengan cara demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sehingga hal seperti ini pun seyogianya kita jelaskan kepada peserta. Ya, agar peserta bisa memahami betul betapa pentingnya pembelajaran di agenda 4 ini. Ya. Oke, nah setelah kita menjelaskan tentang evaluasinya, biasanya saya akhir seperti ini. Ada sebagai yang saya jelaskan tadi ya, nanti yang dinilai saat saat lasar ini berakhir, tidak hanya peserta saja yang dinilai, penguji pun akan Anda nilai. Nah, nanti tolong adik-adik kasih penilaian objektif ya kepada pengujinya. Oke, dengan melihat unsur-unsur berikut. Nanti saya juga sebagai coach, tolong adik-adik nilai ya. Ya, adik-adik nanti akan diberi kesempatan untuk menilai performa saya sebagai coach. Kalau saya bagus membimbing kalian, maka berikan saya nilai yang bagus, gitu kan? Tapi sebaliknya, kalau misalkan saya tidak bagus membimbingnya, maka berikan penilaian yang kurang bagus. Nilailah kami secara objektif, misalkan. Nah, ini biar kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran ini. Adik-adik kerja keras, saya sebagai coach pun harus kerja keras sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik dari adik. Bisa seperti itulah bahasa-bahasa kita yang bisa kita sampaikan ya. Nah, ini juga form evaluasi dari peserta untuk mentornya. Adik-adik tidak hanya penguji dan coach yang nanti adik-adik akan nilai. Tolong nanti mentornya pun dievaluasi, dinilai ya, agar ini bisa menjadi bahan masukan buat penyelenggara. Nah, biasanya kalimat kita seperti itu untuk menjelaskan bagian tentang evaluasi pembelajaran di agenda yang keempat ini.
Nah, baru setelah itu kita masuk ke bagian inti yang ingin kita jelaskan di bimbingan yang pertama ini, yaitu tentang teknis pembuatan rancangan aktualisasinya. Nah, biasanya untuk menjelaskan teknis pembuatan rancangan aktualisasi, saya menggunakan slide ini. Oke ya, dimulai dari bagaimana adik-adik bisa menemukan isu atau masalah, kemudian setelah itu bisa mendeskripsikan masalah atau menjelaskan masalah, ya. Kemudian setelah itu kita pilih masalahnya, kita jelaskan satu persatu setiap tahapan ini. Nah, tentunya tahapan-tahapan ini harus bersesuaian dengan outline yang penyelenggara siapkan untuk peserta. Ya, misalkan di dalam outline itu peserta diminta untuk menemukan 5 masalah. Ya, tentunya ini harus kita ganti dengan angka 5 itu biar sinkron antara penjelasan kita dalam hal pembuatan rancangan dengan outline yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Ya, nah ini harus dipastikan sinkron gitu ya antara penjelasan slide ini dengan outline yang ada. Oke. Terus kita jelaskan satu persatu secara detail tahapan pembuatan rancangan. Buat peserta paham dulu. Ya, seperti apa alur proses penyusunan rancangan aktualisasi, mulai dari menemukan masalah sampai dengan penjelasan penguatan nilai organisasinya. Biasanya ini, untuk slide ini biasanya saya jelaskan mungkin setidak-tidak setengah jam saya harus menjelaskan slide ini kepada peserta. Atau mungkin kadang-kadang 45 menit untuk menjelaskan satu slide ini. Untuk memastikan bahwa peserta betul-betul paham tentang bagaimana cara mereka membuat rancangan aktualisasi dan alur pikir serta logika berpikirnya. Nah, setelah saya jelaskan ini, biasanya kita jelaskan juga adik-adik nanti dalam dokumen rancangan, adik-adik akan diminta untuk membuat matrik rancangan aktualisasi. Yang dulu matrik rancangannya ada 7 kolomnya nih. Nah, namun sekarang, walaupun ini belum menjadi ketetapan, dan walaupun ini belum menjadi apa ya namanya bagian dari revisi modul habituasi, tapi kami di LAN, kita sedang berjalan juga latsarnya di LAN, itu kami coba memodifikasi matrik ini dengan bentuk yang seperti ini sekarang. Jadi kolomnya kita buat 9. Oke. Nah, yang tadinya cuma 7 kolom, oke, di mana kolom 7 adalah penguatan nilai organisasi. Oke, yang ini kami kira sudah tidak relevan lagi. Karena sekarang semua organisasi nilainya itu berakhlak. Masing-masing kementerian tidak diperkenankan lagi punya nilai-nilai tersendiri. Oke, Pemda juga sama, tidak diperkenankan. Nilainya nilai berakhlak. Karena berakhlak sudah dibahas di kolom ini, maka kolom ini kami anggap kurang relevan lagi. Karena tiap-tiap kementerian, lembaga, Pemda sekarang sudah tidak punya nilai yang menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Nah, semua organisasi harus menerapkan core value asn berakhlak. Nah, atas dasar itu maka kita modifikasi kolom 7 ini. Oke. Kolom 7 ini kita hilangkan. Oke, ditambah dengan 3 kolom yang berkaitan dengan pengolahan konflik kepentingan. Nah, jadi kolom 7, kolom 8, kolom 9 itu sekarang diisi dengan penjelasan peserta yang berkaitan erat dengan materi pengolahan konflik kepentingan. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian membuat panduan penulisan rancangan bagi peserta dan memberikan contoh matriknya, monggo kalau mau dibuat 9 kolom seperti ini juga silahkan. Kami mah nggak jadi 9 kolom, cukup 6 kolom aja. Seperti contohnya badan karantina. Badan karantina kami cuma pakai 6 kolom ini aja sampai ke sini. Oke. Oke. Ada juga satu kementerian, apa kami tetap pakai 7 kolom aja. 7 kolom pakai kolom-kolom yang lama. Tapi penguatan nilainya diganti penguatan nilai berakhlak semuanya. Nah, dengan penjelasan tentang apakah kegiatan yang akan dilakukan tersebut bisa menguatkan implementasi berakhlak di instansinya atau tidak. Ada yang demikian. Nah, sementara di LAN sendiri kami coba dengan menggunakan 9 kolom ini. Nah, monggo nanti di Badiklat Kepri untuk matrik rancangan ini mau menggunakan kolom yang mana. Mau 6 kolom boleh, mau 7 kolom sama dengan sebelumnya boleh, mau dimodifikasi jadi 9 kolom boleh. Nah, kenapa kami berinisiatif di LAN untuk membuat 9 kolom ini agar mata pelatihan yang baru yang disampaikan oleh LAN tentang pengelolaan konflik kepentingan bisa betul-betul terpahami dengan baik oleh peserta.
Kenapa harus dipahami dengan baik? Karena materi pulang kepentingan ini menjadi materi yang sangat penting. Sehingga materi ini tidak hanya diberikan kepada peserta latsar, peserta PKP, PKA, sampai ke PKN pun mendapatkan materi tentang pengolahan konflik kepentingan ini. Nah, mengingat pentingnya mata pelajaran tersebut, maka kami coba gunakan mata pelajaran itu untuk memodifikasi materi kerancangan aktualisasinya. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian bisa disepakati di internal untuk materi kerancangannya mau dibuat berapa kolom. Kami ulang, bisa dibuat 6 kolom, bisa dibuat 7 kolom, bisa dibuat juga 9 kolom seperti ini. Monggo silakan nanti bisa disepakati di internal. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang barusan kami jelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita menjelaskan tentang materi rancangan, nah kita bisa jelaskan ke peserta tentang ini formatnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, ini loh format yang kita berikan buat adik-adik. Nah, kalau di Bali KP sudah ada belum? Ada ya kalau tidak salah panduannya ya, Bu Indri? Izin Pak, mengikuti BPSDM Pak. Itu Ya, iya. BSDM ya. Oke, berarti itu yang format yang kita gunakan. Itulah format yang kemudian kita jelaskan kepada peserta. Gitu ya. Nah, namun demikian biasanya apapun formatnya, biasanya kalau materi rancangan kan selalu ada ya. Oke, apapun formatnya gitu ya. Nah, ini materi nanti kan untuk materi kayak ini monggo nanti bisa disepakati bagi dengan teman-teman di BPSDM. Kita mau pakai berapa kolom matriknya? Pakai 6 kolom, 7 kolom, atau pakai 9 kolom. Ya, monggo ketiga-tiga alternatif itu sama-sama nggak salah gitu kan. Menggunakan 6 kolom nggak salah, menggunakan 7 kolom nggak salah, mau mencoba pakai 9 kolom nggak salah, bahkan ada nilai lebihnya ketika kita menggunakan matrik yang 9 kolom seperti ini. Ya, karena ada pembelajaran tersendiri yang berkaitan dengan materi pengolahan konflik kepentingan. Ya, dan biasanya apapun outline atau format yang diberikan oleh penyelenggara, selain matrik itu yang sama juga kami biasanya memberikan peserta untuk menghitung jumlah berakhlak yang dilakukan. Oke, biasanya coba adik-adik hitung berapa kali Anda mempraktikkan berakhlak dalam 1 bulan. Nah, kalau bimbingan saya biasanya saya minta minimal di atas 100. Oke, baik itu golongan 2 maupun golongan 3. Karena tidak ada perbedaan sama sekali antara golongan 2 dan golongan 3 dalam pembelajaran di agenda habituasi. Dalam KEP Kalian 581, perbedaan antara golongan 2 dan golongan 3 hanya pada 2 hal. Yang pertama pada penilaian evaluasi akademis, pada evaluasi akademis yang kedua untuk aspek penilaian kasus. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua ada pada form penilaian sikap dan perilaku. Cuma 2 itu saja perbedaan antara golongan 2 dan golongan 3. Oke. Sehingga dalam beberapa kesempatan di berbagai kementerian suka dicampurkan. Dalam satu angkatan ada golongan 2-nya, ada golongan 3-nya. Dan itu sama sekali tidak ada masalah. Oke, dan diperkenankan oleh LAN. Misalkan nih, ada peserta golongan 3, 30 orang. Oke, kemudian tanggung nih kelas mau kita buat 40 orang. 10 orangnya ngambil dari golongan 2. Dibuat satu angkatan yang sama. Itu sama sekali nggak masalah. Dan itu diperbolehkan. Karena materi yang diberikan kepada golongan 2 dan golongan 3 adalah sama. Begitupun dengan pembelajaran agenda 4. Tidak ada perbedaan sama sekali antara golongan 2 dan golongan 3. Jadi saya ulang, perbedaan antara golongan 2 dan golongan 3 hanya ada pada 2 hal. Yang pertama pada evaluasi akademis yang berbentuk kasus. Di situ ada perbedaan komponen penilaiannya. Dan pada penilaian sikap dan perilaku. Ada beda bobot sikap perilaku yang dinilai. Kalau di golongan 3, kepemimpinannya 3%. Kalau di golongan 2, kepemimpinan cuma 2%. Ya, inisiatifnya lebih besar. Seperti itu, hanya seperti itu. Terkait dengan substansi mata pelatihan, berikut dengan materi agenda 4-nya, sama. Tidak ada perbedaan antara golongan 2 dan golongan 3. Sehingga ketika Bapak sekalian kemarin sudah membimbing golongan 2, saya rasa tidak akan ada masalah ketika membimbing golongan 3. Karena tidak ada perbedaan sama sekali. Paling nanti yang bisa kita daftar kutip nih ya, sampaikan kepada peserta kita yang golongan 3, ada yang masa kalah dengan golongan 2, mereka analisisnya dengan cara yang seperti ini udah bagus, masa kalian yang golongan 3 tidak bisa melakukan analisis dengan baik. Nah, paling kalimat-kalimat motivasi yang seperti yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Nah, secara substansi,
Sekali lagi tidak ada sama sekali perbedaan atau golongan 2 dan golongan 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sebentar ngecas dulu. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah itu, setelah kita menjelaskan outline, oke, outline udah dijelaskan. Nah, biasanya saya ini Bapak Ibu sekalian, untuk membimbing Latsar, oke, eh, kalau kita membaca dokumen secara lengkap, kan cukup menyita waktu kita. Apalagi memisah satu persatu dokumen mereka. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, saya barangkali sekarang sudah ada 15 angkatan yang saya jadi coach di 6 kementerian yang berbeda. Oke, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana cara kami untuk memahami substansi dari setiap kementerian yang berbeda-beda itu. Ya, nah maka untuk membantu saya cepat memahami alur pikirnya peserta dan membuat rancangan, biasanya saya meminta kepada mereka membuat ini, membuat tabel ringkasan aktualisasi. Oke, saya bisa meminta habis bimbingan yang pertama ini, tugas yang pertama saya berikan kepada peserta, adik-adik setelah bimbingan ini, tolong adik-adik buat tabel ringkasan seperti ini. Sehingga dengan membuat tabel ini saya akan relatif lebih mudah untuk memahami ya rencana aktualisasi yang adik-adik lakukan. Oke, coba adik-adik dalam tabel ini ya, coba temukan 3 masalahnya apa kira-kira. Oke, ya ini. Oke, kemudian setelah ketemu 3 masalahnya, coba adik-adik gunakan USI atau APKL untuk memilih isu atau core isunya. Oke. Nah, setelah itu adik-adik, setelah ketemu core isunya, coba analisis dengan fishbone, misalkan demikian ya, untuk bisa menemukan akar penyebab masalahnya. Nah, setelah adik-adik nanti menemukan akar penyebab masalahnya, coba adik-adik pikirkan apa gagasan kreatif yang bisa dilakukan. Ya. Nah, dan gagasan kreatif ini adik-adik harus menjawab kolom nomor 3. Atau harus nyambung dengan kolom nomor 3. Kalau ibarat kolom 4-nya adalah obat, maka harus nyambung dengan akar penyebab penyakitnya. Saya katakan demikian. Nah, setelah adik-adik menemukan gagasan kreatifnya, coba pikirkan. Apa kegiatan-kegiatan yang bisa adik-adik lakukan untuk mewujudkan gagasan ini? Minimal kegiatannya 4. Nah, kita jelaskan demikian. Ada peserta ini 3, nanti di slide berikutnya yang keempat dan kelima. Nah, setelah adik-adik menemukan 5 kegiatan yang akan dilakukan, coba breakdown kegiatan ini ke dalam tahapan-tahapan kegiatan. Jadi kita biasa saya ilustrasikan, kalau kita membuat nasi goreng misalkan kegiatannya, maka tahapannya itu mulai dari mencari resepnya, kemudian menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan bahan dan sebagainya. Kita berikan ilustrasi demikian agar mereka bisa membuat tahapan yang sistematis dan rinci. Nah, biasanya kalau bimbingan kami, saya minta kepada peserta minimal tahapan kegiatannya ada 5. Di mana tahapan 1 dan tahapan yang terakhir ini template yang saya berikan. Jadi adik-adik, apapun kegiatan yang adik-adik lakukan, coba tolong di awal tahapan kegiatan Anda konsultasikan dengan pimpinan. Dan setelah akhir dari kegiatan itu, coba tolong adik-adik laporkan hasilnya kepada atasan. Nah, sehingga minimal adik-adik nanti akan harapannya punya 5 tahapan kegiatan seperti ini. Ini dan ini yang tengahnya silakan adik-adik cari yang berkaitan dengan teknis dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, biasanya saya menugaskan peserta di akhir pembimbingan yang pertama membuat ini. Nah, kemudian tabel inilah yang kemudian dipaparkan saat bimbingan berikutnya. Ini yang kita periksa. Kalau ininya alur pikirnya udah benar, maka tinggal mudah saja baginya untuk menuangkannya dalam format rancangan versi dokumen lengkapnya. Tapi kalau ininya masih amburadul nih, masih kacau, masih nggak nyambung, ya biasanya saya tidak menyarankan untuk membuat dokumen rancangannya dulu. Ininya dulu yang kita betulkan. Ininya dulu yang kita koreksi. Nah setelah ini dirasa oke, bagus, baru saya sarankan, oke deh, kali ini udah oke, silakan
ini tuangkan ke dalam dokumen versi lengkapnya. Karena alur pikirnya udah bisa kita baca benar, gitu ya. Mulai dari masalah yang ditemukan sampai dengan tahapan kegiatan akan dilakukan. Nah, nanti saya berikan dalam bentuk Word kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, jika ingin menggunakan tabel ringkasan ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian memahami tentang isi atau inti dari isi dokumen perancangan aktualisasi yang akan dibuat oleh peserta, gitu ya. Nah, jadi kita tidak harus memeriksa dokumen lengkapnya, cukup memeriksa ininya saja. Kemudian nanti di dokumen lengkapnya kita tinggal memeriksa bagaimana implementasi berakhlaknya, cukup tuh. Bimbingan yang kita berikan cukup sampai sana. Ya, tidak harus terlalu detail, tidak harus menjadi super coach lah istilahnya teman-teman Dilan itu. Ya, saat jadi coach nanti tidak harus kita bisa rinci dari satu persatu. Ya, berikan juga kesempatan buat peserta buat mengekspresikan cara berpikirnya, untuk mengekspresikan ide-ide dan gagasannya, ya. Nah, kita bisa pandu mereka untuk meluruskan alur pikirnya. Dan dengan tabel ini kita bisa dengan mudah untuk melihat apakah cara berpikirnya peserta, alur pikirnya peserta sudah benar atau tidak. Ya. Oke, ini biasanya kami tugaskan di akhir pertemuan yang kedua ini. Oke, ini tadi yang saya maksudkan, ini lanjutannya. Tadi baru 3 kegiatan, kebetulan dalam contoh ini ada 5 kegiatannya, walaupun sesungguhnya minimal cukup dengan 4 kegiatan saja. Oke. Nah, kemudian saya jelaskan juga adik-adik, nanti ini loh, alat bantu yang saya akan gunakan untuk mengevaluasi, untuk mengecek dokumennya kalian. Oke, jadi setelah nanti kalian mengumpulkan draft rancangannya, saya akan cek dokumennya kalian dengan item-item pengecekan ini. Saya akan cek ini semuanya dengan melihat dokumen kalian untuk memastikan kalian nantinya bisa mendapatkan nilai di level 4 oleh penguji saat seminar dengan rentang nilai antara 85 dengan 100. Nah, maka sebelum diperiksa oleh penguji, maka saya sebagai coach akan memeriksa dulu dokumen adik-adik sebelum dikumpulkan ke penyelenggara. Saya akan cek apakah item-item ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, nanti saya akan berikan catatan apa yang harus adik-adik perbaiki. Demikian cara kita memeriksa dokumen rancangannya peserta. Cek item-item ini. Oke, isunya aktual atau tidak, ada data dan faktanya tidak, bagaimana penggunaan teknik analisisnya, kayak bagaimana penjelasan keterkaitan dengan agenda 3-nya. Itu kita bantu cek dari dokumennya si peserta, sehingga kalau mereka sudah memenuhi ini semuanya, insya Allah pada saat seminar mereka akan diberikan nilai di level 4 oleh penguji. Ya, ini hanya sekedar alat bantu yang kami kreasikan untuk mempermudah kita sebagai coach untuk mengecek kelengkapan substansi yang dibuat oleh peserta sesuai dengan pedoman penilaian yang ada dari Lembaga Administrasi Negara. Ya. Kemudian setelah itu selesai. Jadi bimbingan pertama sampai sana. Sampai menjelaskan ini selesai. Nah, baru di bimbingan yang berikutnya, bimbingan yang kedua nih, kita minta mereka memaparkan progresnya. Mau memaparkan progres penyusunan rancangannya. Dan ketika kita minta mereka memaparkan progresnya, biasanya yang paling pertama saya minta kepada mereka adalah yang ini. Tabel ringkasan ini. Coba masing-masing peserta tampilkan tabel ringkasannya. Kita bantu periksa alur pikir udah benar atau masih ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah oke, baru kita bisa melihat 1 atau 2 contoh dokumen lengkap yang dibuat oleh peserta, kemudian kita berikan masukan, sehingga itu bisa menjadi pencermatan untuk peserta yang lainnya. Ya, tapi untuk tabel ininya biasanya saya minta 1 persatu paparan. Setelah ininya clear semuanya, masih ada waktu dalam bimbingan kita bisa meminta 1 atau 2 orang peserta untuk menampilkan progres dokumen lengkapnya. Dari mulai cover sampai dengan daftar pustakanya. Kita periksa 1 persatu di hadapan peserta yang lainnya. Sehingga ini bisa menjadi pembelajaran buat peserta yang lainnya walaupun dia tidak menampilkan dokumen rancangannya. Sehingga kita tidak harus juga secara detail nanti memeriksa 1 persatu dokumen rancangan peserta.
Nah, di bimbingan yang kedua ini, setelah kita melihat progres pembuatan rancangan dari peserta, biasanya di akhir pertemuan, setengah jam terakhir, atau 15 menit terakhir di bimbingan yang kedua ini, saya gunakan untuk memberikan penjelasan bagaimana tips membuat bahan tayang. Ada nanti bahan tayang nggak usah banyak-banyak ya. Kayak slide yang ke-1 cukup ini aja. Slide yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan seterusnya. Sehingga untuk seminar nanti, bikin saja jangan banyak-banyak ya adik-adik. Nanti adik-adik untuk paparannya pun tidak lama waktunya. Cuma 15 menit. Jadi bikin slide-nya nggak usah banyak-banyak. Cukup 12 slide aja. Dan pastikan adik-adik slide ini bukan untuk dibaca saat seminar, tapi untuk dijelaskan. Sehingga adik-adik cukup menampilkan poin-poinnya saja. Bisa demikian bahasa kita kepada peserta. Dan ini ada salah satu ya yang saya kira cukup bagus bahan paparan dari pesertanya yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang nanti akan membimbing. Ya, sebentar saya coba buka. Oke, ini agenda 4. Ya, ini adalah contoh dari bahan tayang yang dibuat oleh peserta untuk seminar. Adik-adik, nih biasanya sih saya berikan juga nih contoh kepada peserta. Yang lain biar mereka ada gambaran bagaimana membuat bahan paparannya. Dan kalau bisa buat lebih bagus daripada ini. Saya katakan demikian kepada peserta. Adik-adik kayak gini nih. Ini baru saja teman kita di Komdigi, mereka baru seminar beberapa hari yang lalu, mereka buat bahan tayang lumayan bagus ya. Kayak pertama, dia jelaskan tentang latar belakang, tentang tugas dan fungsi organisasinya. Kemudian setelah itu dia jelaskan tentang tusi pada jabatannya, dan juga aktivitas yang dilakukan selama 2-3 bulan bekerja. Nah, informasi ini cukup penting buat penguji agar penguji bisa membayangkan apa saja aktivitas yang teman-teman lakukan selama 2 atau 3 bulan bekerja tersebut. Kemudian setelah itu dia tampilkan, inilah Bapak Ibu sekalian, isu yang teridentifikasi ada 3. Ya, kemudian ditapis dengan USG dan terpilihlah isu ini. Ya, nanti cara paparannya gitu ya adik-adik. Nih, ketika saya menjelaskan slide ini kepada peserta bimbingan saya dengan mencontohkan slide ini, nah penjelasannya seperti ini gitu ya adik-adik. Nanti cukup nih untuk isu itu cukup tampilkan tabel USG-nya aja. Kan kalimat rumusan isunya. Kemudian slide berikutnya, deskripsi tentang isu, penjelasan tentang isu yang terpilih. Kayak hadirkan bukti-bukti pendukungnya, ada foto-fotonya hadirkan. Kemudian jelaskan dari isu itu apa penyebabnya, apa dampaknya, apa keterkaitan dengan agenda 3-nya, apa gagasan kreatifnya. Oke, setelah itu baru kita, kalau mau tampilkan fishbone-nya juga boleh tampilkan fishbone-nya misalkan. Kemudian setelah itu kita minta peserta menguraikan, menjelaskan per kegiatannya. Kegiatan 1, tahapannya ini, outputnya ini, keterkaitan agenda 2-nya ini, kemudian oke, kontribusinya ini. Itu kegiatan 1. Kegiatan 2 ini. Ya, kegiatan 3 ini. Kegiatan 4 ini, ya. Dan setelah itu, setelah kegiatan yang kelima, kebetulan dia 5 kegiatan, kegiatan slide berikutnya tentang rekap berakhlaknya. Oke, slide yang berikutnya jadwalnya. Terima kasih. Ini slide-nya cukup seperti itu aja. Gak usah banyak-banyak adik-adik nanti ketika membuat bahan tayang untuk seminar. Ya maksimal paling 15 slide. Nah, biasanya saya jelaskan seperti itu kepada peserta. Nah, itu akhir dari bimbingan yang kedua. Nah, kemudian masuk kita ke bimbingan yang ketiga. Di bimbingan yang ketiga, ini kan setelah tadi penjelasan tentang tip membuat slide, masuklah kita ke bimbingan yang terakhir, bimbingan yang ketiga. Ya. Di pertemuan yang keempat, bimbingan rancangan yang ketiga, bimbingan yang terakhir. Itu yang kita jelaskan 3 poin ini. Teknis pelaksanaan seminar. Ya, kemudian simulasi kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, kita bisa jelaskan langsung yang pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi. Kita mulai dari sini biasanya. Teknis seminar. Waktunya sekian menit, sekian menit, sekian menit. Gitu ya. Dan sekarang yang hadir ini ditambah dengan peserta yang lainnya. Kalau dulu kan cuma coach, mentor, penguji, peserta, dan cuma 5 orang di breakout itu. Kalau sekarang peserta yang lain juga hadir di breakout itu. Ya, kita jelaskan kepada peserta. Nanti ada waktunya seperti ini. 15 menit paparan, kemudian 5 menit testimoni dari mentor dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelaskan kepada peserta.
Kemudian adik-adik, nanti penguji, kurang lebih ini yang akan ditanyakan oleh penguji kepada kalian. Tolong siapkan jawaban kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh jadi nanti ada penguji yang fokus nanyanya hanya di poin A dan poin B. Hanya nanya gagasan dan hanya nanya isu dan hanya nanya gagasan. Ya, tapi juga ada penguji yang menanyakan ke semua item ini. Dan ada juga yang penguji, contohnya saya lebih banyak fokus yang poin E ketika menguji peserta latsar. Menguji kemampuan peserta dalam pemahamannya terhadap berakhlak dan kemampuannya dalam mempraktekkan berakhlak. Nah, saya pribadi kalau menguji, saya banyak fokus ke poin E. Tapi nggak tahu nih adik-adik nanti penguji yang adik-adik akan hadapi. Boleh jadi nanti nggak sama sekali nanya yang poin E. Karena pengujinya nggak paham tentang latsar. Ya, sehingga dia menyamakan adik-adik dengan peserta PKP, PKA, PKN. Sehingga nanyanya hanya isu dan gagasan. Boleh jadi nanti adik-adik menghadapi penguji yang demikian. Kalau yang adik-adik menghadapi penguji yang demikian, maka bersabarlah, saya bilang gitu kan. Berarti ini penyelenggara belum menyelenggarakan penyamaan persepsi penguji. Sehingga penguji tidak diberikan penjelasan apa yang harus ditanyakan sebaiknya saat seminar gitu ya. Nah, hal seperti ini pun kami sampaikan kepada peserta saat bimbingan biar mereka bisa lebih confident, bisa lebih percaya diri dengan menyiapkan alternatif-alternatif jawaban ketika penguji bertanya saat seminar. Ini pun kita sampaikan. Adik-adik, kalau pertanyaan nomor A, maka jawabannya kurang lebih seperti ini. Nomor B, gak masalah kita memberikan tips-tips seperti itu kepada mereka. Ya. Kemudian juga setelah ini saya sampaikan adik-adik agar nilai nanti optimal saat seminar, coba praktekkan tips-tips yang saya berikan. Pertama, adik-adik buat slide yang bagus. Kedua, ada tempat yang kondusif. Jangan nanti pas seminar diganggu oleh teman yang bercandain dan sebagainya. Kita berikan tips-tips ini. Tips-tips sederhana yang kadang-kala bisa mempengaruhi moodnya penguji dalam memberikan nilai kepada peserta. Nah, sehingga hal ini pun kita coba jelaskan kepada peserta dan meminta peserta adik-adik setelah bimbingan ini tolong Anda berlatih. Berlatih paparan sendiri di depan kaca, di depan apa silakan. Praktekkan tip-tip ini. Insya Allah kalau tip ini dipraktekkan, adik-adik bisa mendapatkan simpati dari penguji dan bisa mendapatkan nilai yang optimal saat seminar. Nah, biasanya kita jelaskan demikian nih kepada peserta. Ya, tip untuk presentasi. Setelah tip presentasi kita jelaskan kepada peserta, kalau ada waktu kita lihatkan seminar di sana. Tapi kalau saya sampaikan, ini taruh di akhir. Kalau misalkan tidak ada waktu, lebih baik kita menjelaskan tentang ini. Menjelaskan tentang pelaksanaan dan pelaporan habituasi. Ini dulu yang kita jelaskan, baru kalau masih ada sisa waktu, kita bisa melakukan simulasi seminar. Nah, di pelaksanaan ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka, adik-adik, nanti habis seminar, ya, yang pertama adik-adik harus lakukan satu, segera perbaiki dokumen rancangan, berdasarkan masukan dari penguji saat seminar. Lakukan itu 1 atau 2 hari. Ini tergantung penguji, tergantung nanti penyelenggara. Penyelenggara minta berapa hari batas waktu pengumpulan pinar rancangan setelah diseminarkan. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, seperti itu. Ya, setelah itu maka adik-adik mulai laksanakan aktualisasi. Pada aktualisasi ini adik-adik diminta Terputus ya? Terputus ya? untuk buat laporan mingguan. Nah, jadi nanti Izin Pak, suaranya hilang. ya, mohon izin tadi sempat terpental. Saya lanjutkan lagi ya, sekali ya. Oke, sebentar. Nah, jadi nanti penyelenggara bisa menginformasikan kepada peserta agar mereka membuat laporan mingguan dan batas waktu pengumpulan laporan mingguannya adalah untuk laporan minggu pertama itu dikumpulkan pada hari ke-8. LM1, laporan minggu 1. Laporan minggu kedua dikumpulkan pada hari ke-15.
Aktualisasi. Laporan minggu ketiga pada hari ke-22. Ini LM yang ketiga. LM yang keempat di hari ke-29. Itu adalah batas waktu pengumpulan laporan mingguan. Dihitung sejak hari pertama aktualisasi dan yang dihitung adalah hari kerjanya saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu tidak dihitung, Senin, Selasa. Berarti mereka mengumpulkan laporan minggu pertama di hari Rabu. Terus dihitung demikian. Dan informasi ini seyogyanya disampaikan oleh penyelenggara kepada semua coach agar coach menyampaikan kepada peserta. Agar nanti ada keseragaman waktu pengumpulan laporan mingguan dari Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3. Tidak berbeda-beda informasinya. Nah, ini dari pengalaman kami ini beberapa kementerian, ada yang luput menyampaikan informasi itu kepada peserta, sehingga peserta nanti nanyanya ke coach. Pak Coach, kapan ini laporan mingguan pertama dikumpulkan? Di mana tempat mengumpulkannya? Ya, nah seringkali peserta bertanya demikian. Sebaiknya supaya peserta tidak bertanya yang demikian, maka pastikan penyelenggara nanti satu membuat format laporan mingguan. Yang kedua, membuat link tempat pengumpulan laporan mingguan. Kalau Kolabjarnya sudah bagus, laporan mingguan ini dikumpulkannya di Kolabjar. Laporan mingguan ini. Tapi kalau misalnya Kolabjar nanti belum bagus, maka kita penyelenggara harus menyiapkan link pengumpulan laporan mingguan selain laporan rancangan dan juga laporan akhirnya. Dan link itu sebaiknya disampaikan kepada coach juga. Dan juga penyelenggara di sini harus harus secara tegas menginformasikan kepada semua peserta batas waktu pengumpulan laporan mingguan. Kalau bisa buat tanggalnya. Sehingga semua coach nanti bisa memberikan jawaban yang seragam. Jika ada peserta yang bertanya kapan batas waktu pengumpulan laporan mingguan. Karena di dalam Kepkalannya peserta wajib membuat laporan mingguan. Ya. Oke, itu terkait dengan laporan mingguan. Dan catatan lain yang perlu kita perhatikan saat nanti dalam format laporan akhir harus ada, bukan ada tempatnya, harus ada slot bagi peserta untuk membuat rencana tindak lanjut. Jadi mohon nanti dicek di dalam format laporannya ada nggak slot untuk peserta menjelaskan tentang rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah latsar. Karena peserta harus juga menjaga momentum habituasinya ini tidak terputus saat latsar saja. Saat latsar pun mereka harus merencanakan apa-apa sih yang harus mereka lakukan. Nah, nanti kami berikan contohnya di mana tempat peserta dapat menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Dalam contoh kami, format yang ada di kami nih, format laporan ini ya, format laporan aktualisasi, rencana tindak lanjut kita tempatkan di sini. Di outline ini. Ini ada outline-nya nih. Dalam bab capaian pelaksanaan aktualisasi, ada rencana tindak lanjut hasil aktualisasi. Jadi harus ada slot atau tempat bagi peserta untuk bisa menguraikan tentang rencana tindak lanjut yang akan mereka lakukan setelah latsar. Ya mudah-mudahan nanti dalam outline yang dari BPSDM ada juga slot untuk peserta menceritakan tentang rencana tindak lanjutnya. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pelaksanaan aktualisasi ada beberapa catatan yang kita perhatikan sebagai coach. Yang pertama, minta peserta untuk memperdalam, untuk menguatkan penjelasan tentang bukti-bukti dari setiap core isunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan dalam rancangan boleh berubah. Misalkan nih, seorang peserta ketika seminar rancangan, dia kegiatannya cuma 4. Tapi setelah dilaksanakan, kegiatannya jadi 5. Boleh nggak demikian? Jawabannya boleh. Tapi diupayakan tidak berkurang. Tapi kalau misalkan berkurangnya gini, ketika dalam rancangan, dia merencanakan melaksanakan 8 kegiatan. Tapi setelah dilaksanakan, cuma 6 saja kegiatan yang dilaksanakan. Maka itu boleh tidak? Jawabannya boleh. Yang penting atas persetujuan dari mentor dan diketahui oleh coachnya. Atau ada kemungkinan peserta merubah judul kegiatannya. Boleh nggak demikian? Boleh.
Yang kita sarankan tidak boleh adalah mengganti core isunya. Ya, kalau itu jelas nggak boleh. Kalau isunya yang diganti, ya, maka akan merubah segalanya. Nah, sehingga kita sarankan kepada peserta untuk tidak merubah core isu, tapi kalau untuk merubah kegiatan diperbolehkan. Oke, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan contoh format laporan mingguan. Mudah-mudahan nanti di BPSDM memberikan format laporan mingguan. Nah, biasanya format laporan mingguan seperti ini bentuknya, ada lampirannya. Ada 3 lampirannya. Yang pertama dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan outputnya. Yang kedua bukti pengendalian pembelajaran oleh mentor dan bukti pengendalian oleh coach. Ini adalah yang dilampirkan dalam laporan mingguan. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh laporan mingguan yang dibuat oleh salah satu peserta latsar. Oke, ini udah lama sih saya dulu di BPPT kalau tidak salah. Laporan mingguan minggu pertama. Oke, formatnya seperti ini. Dia buat matrik dan di matrik ini tidak boleh lagi menggunakan kata saya akan sebagaimana di dalam dokumen rancangan di sini. Karena asumsinya ini sudah dilaksanakan. Sehingga sebaiknya menggunakan kata telah bukan kata akan lagi di sini. Oke, dia buat matrik itu. Kemudian ada lampirannya, satu nih lampirannya. Bukti-bukti pasang setiap tahapan kegiatan oleh peserta ada dokumentasinya. Bisa berupa foto, video, dan sebagainya. Oke, ini lampiran yang pertama, bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. A, dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Tahap yang pertama ini, tahap yang kedua ini, tahap yang ketiga ini, tahap yang keempat ini, tahap yang kelima ini, tahap yang keenam ini. Oke. Itu bukti-bukti bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh si peserta. Oke, kemudian setelah itu kita minta juga peserta untuk menyampaikan output atau produk dari kegiatan itu atau hasil dari kegiatan itu. Kebetulan yang dicontohkan ini pesertanya membuat telaahan. Maka dia sampaikan mana bukti telaahannya. Ini peserta tampilkan telaahannya. Kalau tidak mau dalam bentuk panjang seperti ini, bisa dikasih link. Link untuk mengakses laporan hasil telaahannya ini. Ini peserta ini menyampilkan laporannya di sini langsung dia. Ini hasil telaahannya dia. Output dari kegiatan yang pertamanya dia berupa telaahan. Seperti ini contohnya. Kemudian lampiran yang keduanya. Ini namanya bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh mentor. Jadi dalam laporan mingguan harus ada bukti konsultasi antara peserta dengan mentor. Dan sebaik-baiknya bukti yang seperti contoh ini. Ditulis tangan oleh mentor, diparap tangan oleh mentor. Jadi formnya di print out dulu oleh peserta. Kemudian dia bawa saat konsultasi dengan mentor, kemudian mentor memberikan catatan. Ini lampiran yang kedua dari laporan mingguan. Lampiran yang ketiga, bukti pengendalian pembelajaran oleh coach. Oleh kita sebagai coach. Ini formnya seperti ini. Ini ada di dalam Kepkaran 581. Kita sebagai coach bisa kasih catatan. Sudah terasa dengan baik untuk kegiatan maupun aktualisasinya. Kita parap tanda tangan. Coach yang tanda tangan. Sehingga sebaiknya sebelum peserta mengumpulkan laporan mingguan ke penyelenggara, mereka laporkan dulu, sampaikan dulu laporan mingguannya kepada kita sebagai coach. Dan sebaiknya ketika menyampaikannya kepada kita, file yang diberikan dalam bentuk Word. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk menuliskan kalimat ini dan memberikan tanda tangan. Itu yang dimaksud dengan laporan mingguan, di mana dalam laporan mingguan ada 3 buktinya, ada 3 lampirannya, tadi dokumentasi kegiatan dan outputnya, kemudian bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh mentor, dan bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh coach. Ini harus kita jelaskan kepada peserta saat bimbingan yang terakhir. Bagaimana cara membuat laporan aktualisasi
aktualisasi, membuat laporan mingguannya. Oke, ini yang pertama harus kita jelaskan saat menjelaskan pelaksanaan dan laporan aktualisasi. Oke, setelah kita menjelaskan tentang laporan mingguan ini, kita sebagai coach juga harus menjelaskan kepada peserta tentang outline laporan aktualisasinya. Kita jelaskan kepada peserta. Karena setelah ini kita tidak berkesempatan jumpa lagi dengan peserta. Maka sebelum seminar, kita jelaskan kepada peserta tentang bagaimana pembuatan format atau format laporan akhirnya. Juga harus kita jelaskan kepada peserta, mengikuti panduan dari penyelenggara tentunya. Kalau di Latsar dulu, itu ada 3 JP khusus untuk pembekalan pelaksanaan aktualisasi yang diberikan setelah seminar rancangan. Kalau sekarang tidak ada lagi pembekalan itu. Sehingga coach harus berinisiatif menjelaskan hal ini di bimbingan yang terakhir sebelum seminar rancangan aktualisasi. Ya. Kemudian kita jelaskan juga bagaimana nanti membuat matrik habituasi saat membuat laporan. Ada rencana, ada realisasi dan sebagainya. Ya. Kemudian ada tip membuat slide untuk seminar akhir. Yang tentunya beda slide-nya dengan slide untuk seminar rancangan. Ya. Ini kita jelaskan juga adik-adik nanti saat akan seminar laporan, tolong buatkan slide dengan template kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu selesai. Jadi bimbingan kita cukup sampai sini. Oke, sampai ke tip membuat slide. Selesai. Artinya dengan penjelasan ini, sampai bimbingan sampai sini, peserta sudah siap seminar rancangan, peserta sudah siap melaksanakan aktualisasi, dan peserta sudah siap membuat laporan aktualisasi. Nah, sementara slide yang kelima ini, sinkronus yang kelima ini adalah bimbingan sebelum seminar nanti. Sebelum seminar laporan maksud saya. Kita punya 2 kali pertemuan, masing-masing 3 JP. Ya, slide inilah yang saya pergunakan untuk bimbingan menjelang seminar laporan akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikianlah slide yang biasa saya gunakan sebagai coach untuk melakukan pembimbingan kepada peserta. Oke, jika kiranya slide ini ada manfaatnya, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa pergunakan slide ini dengan di ATM-kan tentunya ya, diamati, tiru, dan modifikasi. Karena yang namanya slide PowerPoint itu biasanya tergantung pada selera kita, style kita, dan juga gaya kita dalam mengajar. Belum tentu slide yang dibuat oleh seseorang bisa cocok buat kita. Ya, tapi barangkali dari contoh slide ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa membuat bahan yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam melakukan pembimbingan kepada peserta Latsar. Sementara dongengan saya demikian dulu. Cerita saya untuk materi pembimbingannya, dan setelah nanti contoh-contoh yang ada akan kami berikan. Masih ada waktu, mari kita diskusikan kira-kira hal-hal mana yang perlu kita perdalam lebih lanjut. Sementara saya kembalikan dulu kepada Bu Indri. Silakan Bu Indri. Ya, terima kasih Pak Dwi paparannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bapak. Boleh, silakan. Silakan teman-teman yang mau menanyakan hal-hal yang untuk nge-coach atau sudah berpengalaman semua nih Pak Dwi untuk nge-coach. Bapak izin mungkin dari saya Pak terkait dengan konflik Izin. kepentingan itu. Ibu, ntar apa? Bu, saya dulu Bu, jangan konflik kepentingan. Oh Karena iya. Konflik ada di batin aja Bu Isda. Enggak, Pak, ini ada di agenda 1, Pak. Setahu saya ada rencana aksi bela negara nih yang dilaksanakan pada saat habituasi. Itu kan nanti kan kita sampaikan tuh saat nge-coach, saat review agenda. Untuk mereka pelaksananya itu nantinya saat habituasi. Apakah kemarin tuh katanya akan digabungkan di laporannya, Pak? Itu seperti apa, Pak? Karena tadi tidak tersampaikan saya apa saya yang kurang mendengar. Mohon arahannya, Pak. Baik. Baik Bu Isda, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab. Ini adalah deskripsi tugas untuk Latsar versi full distance learning
sama dengan yang kita buat ya. Oke, di sini ada penjelasan yang ini. Oke, rencana aksi bela negara ini ya. Oke, jadi mereka membuat rencana aksi bela negara, kan kita tidak berkesempatan untuk melihat hasil karya mereka kan, karena itu full distance learning. Kalau blended learning itu bisa kita cek pada saat klasikal, apa yang mereka lakukan. Nah, ketika laksana kita selenggarakan blended learning, sebagai bukti bahwa kegiatan itu sudah dilaksanakan atau belum, satu-satunya cara yang bisa kita gunakan adalah yang ini. Oke, meminta peserta untuk membuat laporan rencana aksi berikut dengan video bukti pelaksanaannya yang kemudian ditempatkan sebagai lampiran terakhir dari laporan aktualisasi. Oke, jadi nanti kan bentuknya seperti ini nih. Nah, laporannya dalam bentuk ini ya. Oke, matrik ini nih, matrik laporan pelaksanaan aksi bela negara. Oke. Ini nanti yang jadi dilampirkan sebagai lampiran paling akhir dari dokumen laporan aktualisasi. Ya. Dan di bawahnya di sini, di paling bawah setelah tabel ini, kita minta peserta menyematkan link videonya. Oke. Di mana dengan link ini kita atau siapapun bisa melihat hasil videonya. Ya. Dan tadi yang ini tadi, kalau misalkan di dalam format dari BPSDM nanti belum ada untuk melampirkan ini, maka sebaiknya kita berinisiatif menjelaskan kepada peserta untuk ya untuk melampirkan laporan ini pada dokumen laporan akhir aktualisasi peserta. Dan ini harusnya dijelaskan oleh pengajar agenda 1. Oke. Namun tidak ada salahnya kita sebagai coach mengingatkan kembali peserta akan tugas ini. Oke. Kapan kita bisa mengingatkan? Tepat yang sudah sampaikan, pada saat coaching agenda kita bisa ingatkan ini. Boleh. Ya, walaupun kewajiban untuk mengingatkan tentang tugas ini itu adalah kewajibannya pengampu agenda 1. Oke, di akhir pembelajaran agenda 1. Ada jangan lupa ya, nanti laporan aktualisasinya dibuat dan dilampirkan dalam laporan aktualisasinya. Karena dalam instruksi tugas sudah sangat jelas bahwa laporan peserta mengumpulkan laporan pasang aktualisasi berikut video dokumentasinya sebagai salah satu lampiran dari laporan aktualisasi. Seyogianya hal ini sudah tersampaikan oleh pengajar agenda 1. Namun jika kita sebagai coach ingin mengingatkan kembali peserta akan tugas ini, alangkah lebih baik jika demikian. Dan kita bisa lakukan pada saat coaching agenda. Demikian Bu Isdah. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, izin terima kasih Bu Isda ya. Saya menyambung Pak jika berarti ini nanti jika tidak misalnya nih para coach ini menyampaikan atau bertemu dengan coachnya nanti kalau belum ada format lampirannya harus disampaikan ulang lagi sama si coach untuk lampiran karena biar sama untuk lampiran laporannya gitu ya Pak. Oke, biasanya dalam format laporan aktualisasi, oke, biasanya yang kami buat misalkan demikian, saya coba ambil contoh. Ini adalah format laporan, ini adalah outline laporan aktualisasinya peserta yang kami buat tahun 2022 di tempat kami nih. Oke, di dalam format laporan ini, oke, kami tuliskan apa sih yang harus dilampirkan dalam laporan aktualisasi ini. Oke, ada daftar tabel, daftar gambar, ada daftar lampiran. Oke, nah di sini yang kelimanya kita bisa tambahkan tadi laporan aktualisasi, laporan pelaksanaan aksi bela negara sebagai lampiran kelimanya. Oke, lampiran terakhir dari laporan aktualisasinya. Maaf. Oke, itu ya. Nanti saya tambahkan demikian.
Nah, kalau misalkan dari PPSDM nanti format laporan ini belum memasukkan ini sebagai lampiran, maka kita penyelenggara di Badikat Kepri bisa menyampaikannya kepada peserta untuk menjadikan laporan aksi bela negara ini sebagai lampiran yang paling akhir. Oke, di dalam contoh ini, kalau tidak salah di bagian belakang, lampiran, lampiran 1. Oke, kalau kami sampai sampai apa? Detail buatkan outline-nya seperti ini. Lampiran ke-1, laporan minggu 1. Oke, laporan kedua, laporan minggu kedua. Ini di dalam apa namanya? Outline laporan akhir atau laporan aktualisasi. Lampiran ketiga, laporan minggu keempat, laporan kelima, laporan aksi bela negara. Ya, dari outline ini. Ya, jadi harusnya peserta sudah mendapat informasi yang clear di mana dia harus menempatkan laporan aksi bela negaranya dalam dokumen laporan aktualisasi. Yang mana itu ditempatkan sebagai lampiran yang paling akhir dari dokumen laporan aktualisasi peserta. Demikian Bu Indri. Terima kasih. Mungkin sekalian tadi Pak, berarti yang untuk apa namanya konflik kepentingan tadi hanya di Oke. metrik ya Pak, tidak disampaikan pada saat mereka di slide paparan rancangan ataupun seminar akhir ya Pak. Ya, di sementara di matriknya aja dulu. Oke. Di matrik itu. Jadi di saat apa namanya? Atau karena gini Bu, di dalam slide ini kalau mau ditampilkan demikian bisa saja dengan menambahkan ketentuan di sini. Nih ya, ini kan penjelasan per slide-nya nih. Oke, dalam seminar rancangan. Oke, keterkaitan tahapan kegiatan, output, keterkaitan agenda 2, kemudian kontribusi nilai, kemudian boleh aja ditambahkan di sini. Pengelolaan konflik kepentingan. Artinya kalau demikian, mereka harus menjelaskan tentang kolom 7, 8, dan 9. Ini. Ya. Oke, kan tadi dalam penjelasan per kegiatan itu ada kegiatannya, ada tahapannya kan, ada outputnya, ada berakhlaknya, penjelasan berakhlaknya, ada penjelasan kontribusinya. Kalau mau ditambahkan dengan penjelasan tentang konflik kepentingan juga boleh. Kalau tidak pun hanya ditampilkan di matrik ini pun tidak masalah. Karena itu belum menjadi apa sih ya? Belum menjadi keharusan juga untuk memasukkan kolom 7, 8, dan 9 ini karena dasarnya belum ada baik dalam regulasi maupun dalam modul gitu ya, belum ada. Tapi kami berinisiatif demikian agar lebih berasa materi barunya itu. Karena kalau hanya dibahas di agenda 1 aja kemudian lepas dari pembelajaran agenda yang keempat, takutnya hanya selewat-lewat aja mereka mempelajari itu. Sehingga kami berinisiatif mencoba tahun ini dengan memodifikasi kolomnya menjadi 9 kolom seperti ini. Demikian Bu Indri. Oke, terima kasih Pak Dwi. Silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Izin Bapak bertanya kembali. Siapa? Bu Isda? Ya Bapak izin. Nggak boleh ah. Boleh atuh Bu Isda. Mangga silakan. Ini Pak, terkait potensi konflik kepentingan itu Pak. Jadi kan dia itu kan dari kegiatan tuh ada tahapnya. Dia untuk konflik kepentingan itu dia per tahap kegiatan apa per kegiatan Bapak izin? Per kegiatan. Per kegiatan aja Per ya Pak? kegiatan aja. Kalau pertahapan repot penjelasan. Siap. Per kegiatan aja. Berarti di situ kan saya lihat diisi dengan prediksi terjadinya konflik atau tidak. Berarti dia bisa ada konflik atau tidak gitu Pak ya. Nggak mesti harus ada konflik gitu, apapun kegiatannya gitu ya Pak. Oke, betul. Contohnya gini. Kita kegiatannya membuat telahan. Dan ketika membuat telahan yang kerja cuma kita aja. Artinya dalam kegiatan itu nggak melibatkan orang lain. Kalau nggak melibatkan orang lain, kecil kemungkinan ada konflik kepentingan, misalkan seperti itu, ya. Atau ketika membuat ini nih, atau bisa kayak membuat spanduk misalkan ya, kayak membuat spanduk nih, membuat spanduk misalkan anggarannya pakai anggaran dari kantor, kemudian dia punya saudara yang tukang bikin spanduk,
Kemudian dia mengorderkan spanduknya ke saudaranya itu. Nah, itu ada potensi terjadi konflik kepentingan dalam seperti itu. Ya kan? Contohnya seperti itulah. Sehingga tidak semua kegiatan harus ada potensi konfliknya. Oke. Tapi kita coba arahkan peserta barangkali. Contohnya kayak kata tadi membuat spanduk itu. Membuat spanduk pakai uang kantor, kemudian dia punya saudara yang bikin spanduk, bikinnya di kantornya. Itu adalah potensi terjadi konflik kepentingan. Gitu ya. Nanti bisa mengarahkan nanti bikin spanduknya ke dia aja semua gitu. Misalkan seperti itu kan harga yang di markup misalkan demikian. Nah, itu penjelasan-penjelasan bisa seperti itu barangkali Bu Isda. Jadi nggak Ya, harus semua kegiatan ada konflik konflik kepentingan yang kepentingan. berpotensi saja. Bertu Baik, Pak. Izin satu lagi, Pak, Yes. terkait para pihak ini, Bapak. Karena di sini kan ada yang 9, kami nggak tahu juga, lagi menunggu arahan nantinya. Kami menggunakan apa 9 tahap Senang ada kolom. atau 9 kolom apa 7 apa 6. Cuman saya bingung nih para pihak. Para pihak maksudnya itu ya dimasukkan misalnya kita berinteraksi sama mentor, sama rekan kerja gitu lah Pak ya, Ya, dimasukin. Begitu ya Pak, izin. itu termasuk selain dirinya si peserta, Selain diri peserta ya Pak ya. sertain diri peserta. Baik. Ya, itu masuk ke dalam kategori stakeholder atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan yang akan dia lakukan. Ya, oke. Karena ini konteksnya adalah dia berencana untuk melakukan sesuatu yang akan dia lakukan, sehingga yang di luar dirinya kita anggap sebagai pihak lain, gitu ya, yang boleh jadi akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dia lakukan. Seperti itu Bu Isda. Baik Bapak, terima kasih Oke, penjelasannya. sama-sama. Masih ada lagi juga boleh. Udah Ntar Pak lama lagi kita nggak dipikirkan. ketemu. Ayo Mas pikirkan. Sofyan nih, Mas Sofyan udah unmute. Silakan Mas Sofyan. Ya, Ya, silakan. izin Pak Dwi, saya ingin ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait eh, kegiatan. Jadi di beberapa penguji itu menginginkan se kegiatannya itu di akhir itu ada evaluasi Pak Dwi. Jadi ingin mengukur sejauh mana keberhasilan dari eh, seluruh kegiatan yang dibuat gitu. Nah, itu eh, dari LAN sendiri, apakah mengharuskan seperti itu, apakah opsional, atau bagaimana menurut pandangan Pak Dwi? Nah, terus yang kedua, terkait rancangan tindak lanjut. Nah, ini apakah ini seperti yang kayak di eh, PKA, PKP begitu, ada waktunya seperti jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, atau bagaimana Pak Dwi? Ada batasannya nggak dalam rancangan tindak lanjut untuk pelaksanaan aktualisasi. Mohon izin Pak Dwi, itu aja. Baik Pak Sopian, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama tentang kegiatan, tidak harus ada evaluasi. Oke, karena tidak semua kegiatan memerlukan evaluasi, gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa kegiatan memang evaluasi menjadi hal yang sangat penting gitu kan, sehingga perlu dimasukkan ke dalam kegiatan yang dilakukan. Contoh seperti peserta ini misalkan, pertama menyusun rekomendasi, keduanya menyusun panduan ketika melakukan digitalisasi, keempat melakukan diseminasi dan melaksanakan evaluasi kegiatan. Yang kelimanya nih, karena dia merasa itu penting untuk dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas dari hasil yang dia buat. Oke, boleh. Tapi tidak semua harus ada evaluasinya. Dan memang tidak ada ketentuan untuk itu. Oke, ya, tidak harus ada evaluasi dan tidak ada ketentuan mengharuskan adanya evaluasi. Oke, itu yang pertama terkait dengan evaluasi. Yang kedua terkait dengan tindak lanjut. Oke, kalau di kami, yang kami buat nih, oke, nih, ini Pak, untuk kerjaan tindak lanjut kami buatkan tabelnya. Untuk mempermudah peserta menguraikan apa tindak lanjut yang akan dia lakukan, oke, setelah laksana ini berakhir. Kayak ada kegiatannya apa, outputnya kapan, durasinya berapa lama, dan waktunya kapan, pihak terlibat siapa, berbeda aturan nilai dasarnya apa. Oke, biasanya kami batasi untuk 1 tahun ke depan. Oke, itu 1 tahun ke depan. Ya, apa yang akan Anda lakukan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah Anda buat di Lasar ini. Oke, karena biasanya penyelenggara melaksanakan namanya evaluasi pasca pelatihan kan. Biasanya evaluasi pasca pelatihan itu minimal kan 6 bulan setelah pelatihan berakhir sampai dengan 1 tahun. Nah ini kami ambil waktu yang paling lama yang 1 tahun. Ya, biasanya kami batasi waktunya untuk 1 tahun ke depan.
Kalau kelamaan juga nanti buat apa juga itu kan, tapi setahun ke depan mereka punya rencana apa gitu ya. Atau sampai mereka diangkat jadi PNS misalkan. Boleh jadi kita batasi demikian. Ya, tapi kalau satu diangkat jadi PNS kan nggak jelas juga ya waktunya kapan. Mendingan kita kasih durasi untuk setelah tahun ke depan, setelah Lasar, apa yang mau kalian lakukan untuk mengembangkan apa yang telah dibuat di Lasar ini. Demikian Pak Sofian. 1 tahun. Dan biasanya kami buatkan tabel seperti ini Pak. Untuk mempermudah mereka menuangkan rencana tindak lanjutnya. Nah, siap Pak. Ini membantu kami juga Pak nanti buat EPP-nya ya Pak. Nanti Mm-mm. kami ini bagus Pak. Kami juga baru belum mendapat informasi ini, jadi bisa menambah juga Pak. Biasanya kan kita lihat itu untuk EPP itu ada tuh Pak formatnya. Cuma memang nggak ada apa evaluasi tindak lanjut ini Pak. Nanti mungkin kami tambahkan untuk EPP tahun depan Pak Manajer. Baik Pak Sofian, terima kasih. Dan terkait dengan evaluasi pasca pelatihan, di dalam Cap Kalan 581 itu sudah dibuat lebih rinci sekarang dibandingkan dengan Cap Kalan sebelumnya. Ya, jadi item-item saya harus akan ditanyakan saat evaluasi pasca pelatihan itu sudah dibuat lebih rinci lagi dalam Cap Kalan 581. Oke, dan juga bisa dengan memasukkan ya evaluasi untuk rencana tindak lanjut hasil aktualisasi ini. Bisa kita evaluasi juga. Siap Pak. Siap. Mantap Pak Sofian. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain, Mas Novian? Udah Cukup pada Mbak. paham, udah sering nih jadi coach ya, udah aman lah kalau di Kepri ya. Mm-mm. Mas Obed, Mas Rizky? Alhamdulillah cukup Bu, sudah sangat lengkap dari Pak Dwi. Bu Susanti? Ada yang pertanyaan atau yang disampaikan Bu Cukup Bu Santi? Indri, Cukup. cukup jelas. Oke. Cukup pusing kan udah 2 kali dapat hal yang sama ya Bu Susanti ya. Sekarang penjelasannya mirip ini sekarang Iya Pak, gitu ya. Oke, udah 3 kali malah. 3 kali malah katanya dengan orang yang sama. Iya. Mm-mm. Oke, kalau sudah cukup mungkin kita akhiri Yes, Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Dwi buat kami para oke. coaching yang baru ataupun yang lama. Yang baru ya lama. Oke, Bu Indri, terima kasih banyak. Pertama, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahim lagi di siang hari ini. Hal yang luar biasa buat kami ya. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai juga ya telah memberikan kesempatan kami terlibat lagi di Lasar di Badiklat Kepri gitu ya. Dan tentunya kami siap mensupport sesuai dengan apa yang kami mampu gitu ya. Terkait dengan desain pembelajaran ini udah saya setorkan ya, beres Ya, ya. ya, Satu, terima dua, tiga kasih. udah clear ya. Siap. Agenda 1, agenda 3. Kemudian kalau untuk jadi coach ya tadi ya 580, 581 kita pelajari itu kan utamanya. Dengan pelajari itu insya Allah kita bisa akan dengan baik. Kemudian tadi siapkan desainnya. Desain ketika akan kita membimbing ya. Jadi jangan sampai kita mau ketemu dengan peserta bingung kita mau ngapain gitu ya. Dan informasi-informasi yang diberikan ke peserta pun sebaiknya diberikan secara bertahap. Jangan sekaligus berat disampaikan semuanya pusing peserta. Dia mendingan oke di sesi ini di apa namanya di bimbingan yang pertama ini dulu yang kita berikan, di bimbingan yang kedua ini yang kita berikan. Tidak harus semuanya diberikan sekaligus di awal. Jadi dengan demikian akan buat peserta jadi confused juga, bingung juga itu kan. Jadi buatlah desain desain pembimbingan yang pas dan siapkan juga bahan-bahan dan contoh-contohnya. Ya, jika diperlukan nanti kami bisa sharekan kepada Pak Deddy sekalian contoh-contoh yang ada di kami. Demikian barangkali Bu Indri dan tentunya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sama menemani Bapak Ibu sekalian dan tentunya sebentar lagi kita siap-siap buat Panjat Pinang ya, balap karung gitu kan, lomba-lomba aja khususannya ya. Baik, Bu Indri, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Indri. Ya, terima kasih luar biasa Pak Dwi untuk materi pada siang hari ini dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih. Maaf mengganggu waktu liburnya buat Nggak Pak apa-apa, Dwi, siap Ibu. juga buat teman-teman di hari Sabtu masih tetap belajar. Jumat, Sabtu, Bu Santi malah Kamis, Jumat, Sabtu lagi Bu Santi untuk Luar biasa belajar Bu lagi Santi. Latsar. Jadi semoga nanti kita pelaksanaan Latsar di 2025 nih Badiklat Kepri juga berjalan lancar. Juga Pak Dwi, sehat-sehat Pak Dwi, jangan Amin, amin, amin. kapok kami repotin terus. Insya Allah dengan senang Oke, hati. siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pamit Pak ya Dwi. semuanya. Bu Dwi, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.